Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Hari ini Ibu akan memberikan satu contoh untuk pembuatan rancangan percobaan yang nanti bisa digunakan untuk panduan kalian mengerjakan tugas secara kelompok ya. Langsung saja kita lihat di slide-nya. Bu Yuni memberikan satu contoh pengaruh perbedaan jumlah cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau atau Phaseolus radiatus ya. Yang pertama, dari judul yang sudah diambil, kita merumuskan suatu masalah. Jadi rumusan masalah itu nanti kalian buat dengan kalimat tanya ya. Di sini dituliskan rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh perbedaan jumlah cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau atau Phaseolus radiatus. Nah, dari rumusan masalah yang ada, kalian kemudian menyusun satu tujuan penelitian ya. Tujuan ini harus sinkron dengan rumusan masalah ya. Maka tinggal kalian menambahkan kata-kata di depannya untuk mengetahui bagaimana jumlah cahaya terhadap perbedaan jumlah cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, jadi nanti percobaan yang akan kalian lakukan ini, kalian yang pertama mengambil judulnya, kemudian menyusun rumusan masalah, kemudian berikut menentukan tujuannya. Nah, karena tujuan ini menyesuaikan dengan rumusan masalah, maka kalau rumusan masalahnya itu satu, maka tujuan itu juga kamu susun satu saja sesuai dengan rumusan masalahnya. Kemudian yang ketiga, kamu menuliskan manfaat. Kalau kamu mengadakan percobaan ini, penelitian ini, maka apa manfaatnya? Manfaat itu bisa kalian tulis manfaat bagi petani misalnya, kemudian ada manfaat bagi pembaca. Nah, itu nanti kalian tuliskan di manfaat. Selanjutnya kita akan menyusun hipotesis penelitian. Jadi hipotesis itu dugaan sementara. Artinya kita memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kita susun. Jadi di sini hipotesisnya adalah biji kacang hijau yang mendapatkan sedikit cahaya lebih cepat tumbuh dibanding di tempat yang mendapatkan banyak cahaya. Jadi hipotesis di sini adalah membandingkan antar perlakuan pada satu penelitian ya. Jadi nanti kalian susun sama seperti contoh di slide yang sudah Ibu berikan. Kemudian yang berikut adalah variabel penelitian. Jadi variabel itu ada 3 macam. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang bisa dimanipulasi, variabel yang bisa diubah-ubah. Jadi di sini yang bisa diubah apa? Yang bisa diubah itu adalah jumlah cahaya. Jadi ada cahaya banyak, cahaya sedikit, kemudian ada perlakuan tanpa cahaya. Berarti ini adalah variabel bebas. Sedangkan yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat ini adalah variabel yang istilahnya akibat dari perlakuan variabel bebas. Jadi variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam hal ini apa yang akan kita ukur ini menjadi variabel terikat. Jadi pertumbuhan biji kacang hijau ini adalah variabel terikat. Hanya kemudian kita harus memberikan indikator. Nanti yang akan kita ukur itu apanya yang bisa menunjukkan pertumbuhan pada biji kacang hijau. Maka di sini variabel terikatnya adalah pertumbuhan batang. Berarti nanti kita akan mengukur pertumbuhan batangnya. Misalnya hari pertama ini sekian mili, hari kedua sekian senti ya, seperti itu. Ini adalah variabel terikat. Jadi variabel yang atau akibat perlakuan dari variabel bebas ya. Kemudian yang ketiga variabel kontrol. Ini variabel yang kita lihat adalah perlakuan yang sama. Jadi yang dibuat beda kan hanya jumlah cahayanya. Maka
medianya itu harus sama, jumlah airnya sama, wadahnya atau tempatnya sama. Jadi yang kita buat, perlakuan yang kita buat sama itu kita sebut dengan variabel terikat. Nah, berikut kemudian kita menuliskan populasi dan sampel. Populasi yang kita pakai adalah populasi biji kacang hijau. Nah, yang kita pakai adalah biji kacang hijau. Maka sampelnya itu berapa jumlah biji kacang hijau yang kita pakai nanti. Jadi kalau itu 3 perlakuan, kemudian tiap-tiap perlakuan itu kita menggunakan 3 biji, maka kita butuh 9 biji kacang hijau. Kenapa Bu harus 3? Karena paling tidak 3 ini digunakan untuk ulang ya. Jadi untuk percobaan ulang lah, istilahnya ulangan ya. Jadi misalnya nanti di biji yang pertama itu tidak berhasil, masih ada biji yang kedua atau biji yang ketiga. Nah, kemudian nanti kita ambil rata-ratanya untuk datanya. Berikutnya kita menentukan tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian di situ dituliskan ini rumah Bu Yuni ya, Widodaran Kidul RT 4 RW 2 Widodaran. Jadi kalau tempat ya jangan di rumah Bapak Sukimin, jangan begitu. Jadi alamatnya dituliskan di situ ya. Kemudian waktu ini jangan menuliskan waktu itu penelitian dilaksanakan 2 minggu, jangan, tapi rentang waktunya harus dituliskan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini tempat dan waktu. Kemudian kita menentukan alat dan bahan yang akan kita pakai. Jadi alat dan bahan yang akan kita pakai, alatnya itu apa saja dituliskan di situ, kemudian bahannya itu dituliskan di situ, terpisah ya. Jadi jangan dicampur antara alat dan bahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini yang menentukan itu adalah cara kerja. Kita harus menyusun cara kerja yang jika cara kerja ini dibaca oleh orang lain, maka orang lain itu juga bisa melakukan seperti kita. Jadi kalau proposal ini dibaca orang lain tidak perlu tanya pada kita, ini cara kerjanya seperti apa, tidak. Jadi harus di situ kalimatnya juga harus detail ya. Jadi misalnya yang pertama, siapkan 3 petri. Tadi petri itu kan sudah di cawan, itu kan sudah dituliskan di alat tadi. Jadi siapkan 3 petri, beri tanda dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jadi dituliskan secara detail ya. Jadi siapkan kapas dengan ukuran sama, kemudian letakkan pada petri masing-masing dan seterusnya sampai nanti di situ sampai dengan cara kerja yang terakhir, yaitu mengamatinya berapa hari sekali selama sekian hari misalnya, kemudian sampai harus memasukkan data hasil pengamatan itu ke dalam tabulasi data yang sudah kita sediakan. Nah, ini contoh saja cara kerja yang sudah disusun dari nomor 1 sampai dengan 7 itu ya. Nanti bisa itu kalian susun sendiri, tidak harus sama seperti yang Ibu sampaikan. Jadi sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Nah, cara kerja yang ada di proposal, kalian ingat, cara kerja yang ada di proposal ini bentuknya adalah kalimat perintah. Karena apa? Nanti seandainya itu dibaca oleh orang lain, nah orang lain itu juga bisa melaksanakan percobaan yang sama seperti halnya kalian melaksanakan percobaan dengan rancanganmu. Jadi tidak perlu kalau ada orang lain yang pengen melakukan percobaan, itu tidak perlu mencari siapa yang membuat rancangan ini, sehingga dituliskan dengan kalimat perintah dengan detail di situ ya. Jadi itu ada yang nomor 3 itu basahi kapas dan seterusnya. Nomor 4 ada letakkan biji, diatur letak bijinya ya, atau kemudian diletakkan cawan petrinya itu sesuai dengan perlakuan A itu di tempat yang banyak cahaya, perlakuan B itu di tempat yang cahayanya sedang, perlakuan C yang tanpa cahaya. Nah, tanpa cahaya itu harus kalian jelaskan. Tanpa cahaya itu apakah ditutup dengan kresek hitam sehingga sama sekali tidak terkena cahaya, atau seperti apa perlakuannya, itu terserah kalian nanti
modifikasi kalian itu seperti apa di dalam melakukan memberi perlakuan pada percobaan itu. Nah, yang terakhir, kalian harus membuat rancangan tabulasi data. Ya, kosongan ini ya, seperti yang ditampilkan Bu Yuni ini. Kosongan itu dalam artian apa nanti yang akan kita ukur, apa nanti yang akan kita amati, maka hasilnya itu sudah ada tempatnya di tabulasi data yang kamu sediakan. Jadi ada di situ banyaknya perlakuan, itu ada 3, perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Berarti itu nanti sudah dijelaskan di depan, perlakuan A itu apa, perlakuan B apa, itu kan sudah dijelaskan di cara kerjanya tadi ya. Kemudian di situ ada hari ke, berarti itu hari pengamatan. Dimulai hari pertama sampai dengan hari keberapa terakhir itu nanti. Kemudian diamati setiap berapa hari sekali ya, selama itu. Kemudian nanti data-datanya itu akan kalian masukkan di tabulasi data yang sudah kalian buat. Jadi pada biji 1, biji 2, biji 3 itu kan jadi satu petri satu tempat itu kan ada 3 biji, tapi kamu harus memberi tanda biar tidak keliru. Jadi kalau diukurnya itu biji A ya di hari pertama sampai hari terakhir ya itu menjadi biji A terus. Biji B ya berarti menjadi biji B terus sampai di pengamatan terakhir. Nah, demikian anak-anak kita melihat penayangan slide-nya dan keterangan Bu Yuni hari ini. Nanti beberapa kalau ada kelompok-kelompok yang menanyakan hal kejelasan tentang penyusunan rancangan ini, nanti bisa kalian tuliskan lewat forum diskusi di psikologi kita ya. Jadi nama kelompoknya di situ, kemudian yang ditanyakan apa, nanti langsung Ibu beri respon jawaban di forum diskusi di psikologi ya. Nah, dari pertemuan hari ini silahkan segera kelompok itu membuat satu rancangan percobaan yang kemudian nanti saya buatkan laman tugas di psikologi pertemuan ketiga ini. Kemudian hasil membuat rancangan percobaannya itu bisa kalian kirim lewat psikologi. Kalian bebas memilih judulnya. Yang terpenting judulnya di situ adalah bertemakan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi biji apa saja kalian bisa milih sesuka kalian, pengen melihat mengamati yang biji apa. Faktornya yang kalian pilih bisa media, bisa nutrisi, perbedaan media, misalnya perbedaan jumlah air ya, perbedaan jenis media ya. Jadi silahkan itu sesuai dengan kreasi kalian. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.